Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan saudaraku yang saya cintai seluruh jamaah Masjid Agung Ibnu Batutah yang berbahagia, yang tinggal di rumah, yang meneruskan ibadah dengan tekun, menjalankan ibadah Ramadan khususnya dan ibadah-ibadah lain. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih dipanjangkan umur kita sampai dengan hari ini. Dan kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan berbagai macam karunia Allah yang tidak mungkin kita menghitung dan merinci satu demi satu. Karena betapa luas dan betapa banyaknya karunia Allah yang diberikan kepada kita, maka di antara sekian nikmat Allah yang terbesar itu adalah ketika Allah mengenalkan diri kita kepada Allah. Kita dikenalkan tentang siapa Allah. Dan kita diajarkan oleh Allah bagaimana cara mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan itulah maka kita ibadah, dengan itulah maka kita bersujud, dengan itulah maka kita berzakat, dengan itulah maka kita menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan karunia iman ini tidak akan pernah lepas dari hati kita, apapun peristiwa hidup yang sekarang ini kita jalani. Saudaraku, hari ini sebagaimana pengumuman tadi malam disampaikan oleh Menteri Agama, bahwa hari ini adalah tanggal 30 bulan Ramadan. Hari terakhir kita menjalankan ibadah bulan Ramadan di tahun 1441 Hijriah. Ini artinya saat-saat kita merasakan betapa galaunya kita, betapa resahnya kita karena bulan yang sangat kita nanti-nantikan, yang sangat kita rindukan, dan bulan tempat kita banyak berharap. Ini sudah akan habis, sudah akan selesai. Dan kita berada di penghujung bulan ini dengan harap-harap cemas. Apakah ibadah kita yang kita lakukan kemarin mendapatkan balasan dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pada saat menjelang perpisahan ini tentu hati kita terasa diaduk-aduk. Hati kita terasa begitu sensitif. Saat-saat perpisahan menjelang kita berpisah dengan bulan Ramadan ini, tentu kita semuanya merasakan betapa beratnya kita harus berpisah dengan bulan Ramadan. Tentu beratnya rasa itu kita ikuti dengan harapan kepada Allah, mudah-mudahan kita masih dipertemukan lagi bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Kita selalu berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita masih punya lagi kesempatan Ramadan untuk memperbaiki kembali, untuk kita tingkatkan kembali ibadah yang lebih baik daripada ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan. Dan kita berharap mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah untuk bisa dimasukkan ke dalam bulan yang mulia, walaupun kita bukan orang mulia. Kita berada di bulan ampunan karena dosa kita begitu banyak. Kita mudah-mudahan masih dimasukkan di bulan yang penuh dengan rahmat, karena kita hanya bergantung dengan rahmatnya Allah. Mudah-mudahan kita bisa masuk Ramadan di tahun 1442 Hijriah nanti, dan kita berharap itu dari sekarang. Saudaraku kaum muslimin dan jamaah Masjid Agung Ibnu Batutah yang berbahagia, pada kesempatan ini saya atas nama pribadi dan atas nama pengurus dari pengurus pelaksana harian Masjid Agung Ibnu Batutah. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kami menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa syukur kepada Allah. Terima kasih kami yang tak terhingga, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah di tempat ini selama tahun ini khususnya dan tahun-tahun sebelumnya. Dan kami dapat melakukan pengabdian kami, dapat melakukan peribadatan kita semuanya di masjid ini. Itu tidak lepas dari jasa besar, dari perjuangan besar, dari orang-orang yang telah menanamkan kebaikan, dari orang-orang yang sangat baik. Dari orang-orang yang telah berjasa besar dengan perjuangan dan pengorbanan beliau-beliau. Maka kita ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, walaupun penghargaan kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan perjuangan-perjuangan beliau.
kepada para pendiri, kepada para penggagas, kepada pemberi-pemberi ide, kepada pelaksana-pelaksana awal. Siapa yang telah berjuang dalam kondisi sulit waktu itu. Kita bisa menyebut antara lain adalah Al-Maghfurlah Kiai Haji Habib Adnan, Ketua MUI Denpasar pada saat itu, Habib Syir Muhammad. Kemudian ada Pak Haji Nadir Shah Zen di Jakarta yang juga sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga banyak nama-nama lain yang insya Allah sekarang masih terus berjuang bersama-sama kita. Dan mudah-mudahan yang hari ini masih dipanjangkan umurnya dari para pejuang-pejuang itu, Allah berikan rahmat kepada mereka, kekuatan istiqomah, dan menjadikan semua amal yang pernah mereka lakukan, menjadikan wasilah kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan terima kasih kepada para pemimpin-pemimpin Masjid Agung Ibnu Battuta dari awal. Kita bisa menyebut antara lain Bapak Haji Solihin, yang dari awal sampai tahun 2011-an, saya lupa rinciannya, yang telah memimpin kita dan telah berjuang siang dan malam mengerahkan pikiran, tenaga, dan dananya untuk memperjuangkan masjid yang melihat kondisi saat itu kita tidak bisa membayangkan betapa sulitnya dalam keadaan masyarakat, dalam keadaan lingkungan, dan dalam keadaan kondisi yang memang butuh perjuangan yang sangat berat. Dan kita juga ucapkan terima kasih kepada pemimpin tahap berikutnya adalah Bapak Haji Maman Supratman, yang juga telah menanamkan bahkan dari awal membangun, awal menggagas, awal melaksanakan pembangunan dari peletakan batu pertama dan seterusnya. Banyak nama-nama lain dari para pendiri, dari para pendahulu yang sekarang kita nikmati hasilnya, yang sekarang kita rasakan manfaatnya, yang sekarang kita sedang berada di dalam kemudahan-kemudahan dari perjuangan beliau, yang pada saat beliau sampai meninggalkan kita atau tidak bersama kita lagi hari ini di sini, mereka tidak merasakan balasan kenikmatan itu. Tapi kita yakin mereka yang telah melakukan perjuangan semata-mata karena Allah, Allah akan memberikan balasan dan ganti dari hasil perjuangan yang sangat besar. Dari sinilah maka kita bekerja keras untuk mendidik diri sendiri, mendidik keluarga kita, dan mendidik anak-anak kita untuk mengenal Allah, untuk memperbaiki agama, dan untuk menyelamatkan kehidupan dunia sampai di akhirat. Saya masih ingat almarhum Bapak Andi Muhammad Siddiq ketika beliau menceritakan di awal-awal saya berada di sini, bagaimana masjid ini dibangun dengan sebuah rencana besar. Sehingga logo yang ada di belakang saya, gambar bola dunia, dengan masjid posisinya di tengah-tengah, dengan logo gambar masjid yang berposisi di tengah-tengah, itu menggambarkan bahwa masjid ini dicita-citakan, diharapkan, ini akan menjadi sinar Islam untuk dunia. Dalam bahasa agama kita menyebut rahmatan lil alamin. Masjid ini diharapkan menjadi rahmat, menjadi penyejuk, menjadi tanda kasih sayang, dan menjadi hubungan yang harmonis di alam semesta ini. Maka gambar masjid yang berada di posisi tengah-tengah bola dunia itu menggambarkan kita berada di percaturan dunia dan kita tidak melepaskan diri dari lingkungan kanan kiri, tetapi kita bersama-sama lingkungan ini untuk menyampaikan dan mengantarkan rahmat Allah di kehidupan alam semesta ini. Dan dipilih kenapa warnanya hijau sebagai gambaran, sebagai bentuk keinginan untuk menciptakan suasana damai, untuk menciptakan suasana green, damai, tenang, dan menciptakan suasana alami. Kemudian ada garis lurus di tengah-tengah logo, itu yang pertama lurus horizontal, ke kanan dan ke kiri, menembus gambar bola dunianya, itu menunjukkan adalah kekuatan tanpa batas untuk menunjukkan betapa kita serius menjalin hubungan hablum minan nas, menjalin hubungan sesama manusia yang sempurna dengan syariat dan
ajaran yang sudah diajarkan oleh agama Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah. Eh, Gambaran daripada hubungan sosial atau interaksi sosial di dalam bangunan masjid ini bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar angan-angan, tetapi ini yang akan terus diwujudkan dan ini akan menjadi salah satu visi masjid kita ke depan, bagaimana kita mampu mengambil peran menjadikan masjid ini menjadi sentralnya rahmat Allah yang turun bagi seluruh umat manusia. Sedangkan ada garis di tengah yang lurus vertikal ke atas, itu menunjukkan betapa seriusnya kita untuk berusaha menyempurnakan ibadah kita kepada Allah, memperkuatkan tauhid kita dan tidak pernah berpaling dari semua yang kita lakukan semata-mata lillah, semata-mata karena Allah, dengan menguatkan tauhid, dengan menguatkan keimanan dari rukun iman yang 6, dengan menguatkan apa yang sudah Rasulullah tanamkan, melakukan revolusi besar tentang keyakinan, agar kita tidak musyrik, agar kita tidak berpaling kepada kekuatan atau kekuasaan lain tentang siapa Tuhan itu yang sebenarnya. Dan itu digambarkan di dalam garis vertikal. Banyak pelajaran-pelajaran lain yang telah ditanamkan oleh para pendahulu kita. Antara lain termasuk nama masjid ini adalah Masjid Ibnu Batutah. Mengambil satu tokoh fenomenal dalam Islam, yaitu tokoh yang pernah melakukan perjalanan 2/3 dunia, yang jauh lebih awal daripada penemu Amerika. Dan ini adalah tokoh Islam yang mungkin namanya tidak populer di kalangan orang Islam sendiri, karena kita tidak mampu menggali. Ini tugas kita untuk mengangkat kembali betapa besarnya nama Ibnu Batutah itu. Beliau adalah tokoh internasional sesungguhnya. Dan dari nama itu dipakai untuk masjid ini sesuai dengan tujuan yang tadi kita sampaikan. Kita ingin mengenalkan Islam itu ke penjuru dunia. Dan itu cukup beralasan. Sampai hari ini kita masih melihat betapa banyaknya orang dari berbagai penjuru dunia melihat secara fisik masjid ini. Maka nanti ini mudah-mudahan akan menjadi program kita ke depan, bukan hanya mengenalkan secara fisik, tapi mengenalkan isi, mengenalkan misi kita, mengenalkan visi ke depan kita. Untuk apa kita berada di masjid dan untuk apa masjid ini dibangun. Agar mereka, orang lain di seluruh dunia bisa merasakan bahwa kehadiran Islam itu memang betul-betul rahmat bagi alam semesta. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, itu sekilas mengapa kita harus mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah memeras otak, keringat, dan dananya untuk terwujudnya masjid yang sekarang ini kita nikmati, yang hari-hari ini memang kita kosongkan sementara kegiatan karena kita berjuang melawan COVID, akan tetapi kita tidak putus asa, karena setelah ini kita sangat berharap bahwa COVID ini selesai dan kita akan berjuang lagi dan kita akan maju lagi dan kita akan terus melakukan gerakan demi gerakan, melakukan kegiatan demi kegiatan, melakukan koordinasi demi koordinasi untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu kita dan mewujudkan cita-cita bersama yang besar, yang kedepannya ini mudah-mudahan menjadi momentum dan menjadi monumen. Kalau kita meninggal, kita punya monumen. Ada satu pahatan, ada satu ukiran yang pernah kita tanamkan di tempat ini. Dan nama-nama yang sudah melakukan itu begitu banyak, baik donatur, baik penggagas, baik pemberi bantuan atau orang-orang yang sudah berjasa melakukan kegiatan-kegiatannya, para ustadz, para kiai, anggota masyarakat, orang biasa, banyak sekali nama yang sudah terlibat di situ. Dan inilah ucapan terima kasih kita sampaikan kepada mereka semuanya dengan penghargaan yang setinggi-tingginya, dengan harapan mudah-mudahan Allah membalas jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan dan apresiasi yang mampu kita berikan kepada mereka. Selanjutnya, yang kedua, kita ingin menyampaikan juga terima kasih kepada seluruh pengurus dari berbagai tingkatan, mulai dari Dewan Pembina, ada Bapak Haji Wagiman di Surakarta, di Solo. Kemudian ada Ibu Hajah Indah Juwanita yang sekarang ini sedang bertugas di Yogyakarta. Ada
Bapak Kiai Haji Taufik Ashadi. Beliau adalah penerus dan putra dari Bapak Kiai Haji Habib Adnan yang sekarang juga menjadi Ketua MUI Provinsi Bali. Ada Bapak Haji Royhan Mukhlis yang kita masih sering bersama beliau dengan semangat beliau dalam kondisi yang sudah sepuh, dengan semangat yang begitu tinggi, menjadikan kita yang masih muda ini merasa malu dengan beliau. Dan beliau begitu kuatnya semangat untuk tidak henti-hentinya memberikan support, tidak henti-hentinya memberikan masukan-masukan, dan tidak henti-hentinya menunjukkan betapa beliau punya perhatian besar juga kepada para dewan pembina yang lain. Di antara pembina itu ada juga pembina langsung yang tercatat namanya di dalam susunan kepengurusan, tapi di samping itu banyak juga para pembina yang namanya mungkin tidak tercatat langsung, akan tetapi mereka nyata-nyata memberikan pembinaan kepada kita, perhatian yang sangat besar, dan mereka punya cita-cita yang sama besar dengan para pendiri, dan mereka adalah orang yang sangat berharap agar masjid ini dapat mencapai cita-citanya di masa yang akan datang, sehingga menghadirkan seluruh orang yang berada di dalamnya, baik jamaah, pengurus, dan semua orang yang pernah masuk ke masjid ini, mendapatkan wasilah, mendapatkan perantara untuk dimudahkan menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah. Kemudian ada pengurus di tingkatan Dewan Pengawas, ada Ibu Hajah Ari Murti, ada Bapak Haji Warsono, ada Bapak Haji Kusnan. Mudah-mudahan Allah sehatkan mereka semua. Kemudian dari pengurus harian ada sangat banyak, ada Ketua Umum Bapak Haji Vidiono, kemudian saya sendiri wakil, kemudian para ketua bidang, ada para seksi, dan para pejuang yang lain. Ini namanya sangat banyak dan saya tidak mungkin menyebut namanya satu persatu. Kita semuanya berharap mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dan kita diberikan kekuatan untuk terus melakukan perjuangan ini tanpa henti. Dan kita tidak dipengaruhi oleh kondisi-kondisi kehidupan pribadi atau kondisi kehidupan keluarga atau kondisi kehidupan secara umum. Kondisi kehidupan kita boleh berubah, boleh bergeser, tetapi semangat kita, jiwa juang kita, pengabdian kita, ta'abud kita kepada Allah mudah-mudahan tidak bergeser dan kita terus istiqomah. Kemudian yang kedua, kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya pada momentum Idul Fitri tahun ini khususnya. Karena kita semuanya, baik saya pribadi dan keluarga, kita sesama pengurus dengan jamaah, atau siapapun yang pernah berinteraksi dengan kita, tentu kita menyadari betul betapa seringnya kita kehilangan kontrol, betapa seringnya kita salah ucap, betapa seringnya kita salah mengambil keputusan, dan betapa seringnya tingkah laku kita itu tidak menyenangkan orang lain, ucapan kita tidak menyenangkan orang lain. Sesama di antara kita yang memang nyata-nyata memang sudah berbeda banyak dari pola perilaku kita yang memang dari awal sudah berbeda. Kemudian itu menyebabkan pergeseran, menyebabkan kesalahpahaman, menyebabkan ketidakpahaman, bahkan menyebabkan perbedaan dan konflik. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita mampu bertoleransi dengan baik, menyelesaikan semua konflik itu dengan baik, dan kita disatukan oleh Allah masih tetap di dalam koridor persatuan untuk bersama-sama membangun masjid ini. Marilah kita tingkatkan itu dan kita jaga terus komitmen kita yang berbeda ini, kita akan saling memperkuat. Yasyuddu ba'duhum ba'dah. Jiwa masyarakat muslim itu adalah jiwa yang saling menguatkan, saling mensupport, memaafkan sesama saudaranya, memberikan toleransi, memberikan pengertian. Saya ngerti kenapa dia begitu. Saya ngerti kenapa dia mengatakan begitu. Dan dia tidak menjustis. Dia bahkan menutupi kesalahan-kesalahannya dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan itu untuk bersama-sama. Oleh karena itu mewakili seluruh pengurus, seluruh jamaah, kita semuanya mohon maaf atas semua kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi. Mudah-mudahan kita paham kenapa kita harus memaafkan.
Mudah-mudahan kita ngerti mengapa mereka harus kita maafkan. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah dan terus diberikan kekuatan untuk memaafkan orang lain. Dan mudah-mudahan kesalahan itu tidak membuat kita lemah, kekurangan-kekurangan yang pernah terjadi atau kesalahan saudara kita, kesalahan saya dan kita semuanya tidak membuat kita retak, tidak membuat kita saling melukai atau kita merasa tidak nyaman untuk bersama-sama di masjid ini. Dan yang ketiga, kita semuanya ini sebagai perwujudan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap tinggalan para pendahulu, kerja keras kita yang terkoordinasi sampai dengan hari ini dengan berbagai kelemahan dan kekurangan-kekurangan kita berharap ke depan lebih baik. Memang Ramadan tahun ini hampir selesai, tetapi perjuangan masih panjang. Memang eh, kerja keras kita selama ibadah di bulan Ramadan, kita sudah akan segera menutupnya. Nanti sore dengan bertakbir, tahmid, dan bertahlil, dan kita akan melakukan sholat id di rumah masing-masing. Akan tetapi semangat kita untuk bersama, semangat kita untuk membangun lebih baik ke depan, khususnya melalui masjid ini, mudah-mudahan nanti akan terwujud dengan baik. Kita berharap diawali dari tahun 1442 atau 1441 yang tinggal beberapa bulan, kemudian masuk ke tahun 1442. Mudah-mudahan program-program masjid ini menjadi makin profesional, menjadi makin baik. Kita berterima kasih karena semua pengurus sudah melakukan kerja keras dengan mengerahkan semua yang dimiliki, mengerahkan ilmu yang dimiliki, mengerahkan harta yang dimiliki, mengerahkan tenaga yang dimiliki. Dan ini ke depannya akan semakin kita tunjukkan, akan semakin kita tingkatkan. Sehingga seluruh seksi yang ada di masjid ini berkembang dengan baik dan mengantarkan kesempurnaan yang makin sempurna, mengantarkan kebaikan yang makin baik. Dari seksi ibadah, nanti kita akan mudah-mudahan ibadah kita memang betul-betul makin terbimbing, makin baik ke depannya. Dari seksi dakwah, dari seksi PHBI, dan banyak seksi yang lain. Termasuk dari koperasi, bagaimana nanti koperasi itu menjadi contoh muamalah syariah, menjadi contoh perjalanan yang bukan sekedar berkegiatan bisnis, tetapi itu adalah kegiatan berkah. Kegiatan berkah yang didasari kepada ajaran Islam dan diwujudkan. Dan mudah-mudahan itu nanti dapat direspon dengan baik oleh seluruh jamaah dan kita berharap kebutuhan-kebutuhan kita nanti dapat kita lakukan pemenuhan kebutuhan itu melalui interaksi masjid, melalui muamalah syariah yang dilaksanakan melalui koperasi. Dari Lasmaiba, lembaga amal sosial, kita tahu bahwa di sekitar kita banyak sekali du'afa. Di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang sudah tenggelam, terjerat dalam rentenir. Maka bagaimana Lasmaiba itu nanti akan berperan mengentaskan mereka. Bukan hanya menjadikan lembaga yang solid atau kuat di dalam, tetapi akan menjadi lembaga yang kuat keluar dan mampu melindungi. Jadi mampu memberikan solusi. Bagaimana masyarakat kita tidak terkena riba. Bagaimana masyarakat kita tidak terjerat oleh rentenir. Bagaimana masyarakat kita dapat hidup dalam mencari rezeki yang diberkahi. Mungkin hari ini itu masih merupakan mimpi. Tetapi untuk perjuangan besar, ini perlu kita tanamkan. Dan ini terus program-programnya perlu kita tindak lanjuti. Dan kita tidak pernah dan tidak boleh melakukan mengambil keputusan untuk putus asa. Kita masih akan terus berjalan, walaupun rintangan, hambatan, dan kekurangan-kekurangan kita juga sangat banyak. Kita juga masih akan terus melakukan pendidikan keagamaan melalui TPQ, melalui madrasah diniyah, baik awaliyah, wusto, pendidikan mu'alaf, pendidikan remaja, pendidikan keluarga muda, pendidikan para tahfidz, para hafidz, dan pendidikan kader-kader calon pemimpin umat ke depan. Ini terus akan kita lakukan. Walaupun dengan keterbatasan kita, dengan kekurangan dan kelemahan-kelemahan kita. Tetapi ini akan terus berusaha kita lakukan. Intinya, semua segmen pelayanan,
mulai dari pelayanan tingkat anak-anak, pelayanan tingkat remaja, pelayanan tingkat orang tua, pelayanan tingkat keluarga, pelayanan tingkat masyarakat, tingkat kelompok sosial. Ini akan terus kita usahakan dan terus akan kita sempurnakan. Dan yang paling lemah hari ini yang sedang kita jalani adalah kita merasakan betapa lemahnya kita di bidang pendataan. Dan kita lemah di data itu. Padahal itu adalah merupakan sesuatu yang sangat penting dan ini kita akui bersama sebagai kelemahan. Untuk kedepannya mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah, diberi petunjuk, diberi ide, diberi jalan keluar bagaimana menyelesaikan masalah pendataan ini dengan baik. Jadi semua yang bergerak, baik dari anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, semua pasti bergerak berawal dari data. Dari yatim piatu, dari du'afa, itu semuanya bergerak dengan data. Jadi dari data itulah sebenarnya kita sangat bergantung dan kita melakukan program-program itu tahapan-tahapannya jelas, sasarannya juga jelas. Kalau data kita juga jelas. Ini berarti memang ada yang harus kita kuatkan di sekretariat masjid, di pusat data itu nanti mudah-mudahan menjadi kekuatan kita. Walaupun ini sudah kita dengungkan bertahun-tahun dan kita belum ada perkembangan signifikan, tetapi saya secara pribadi dan kita semuanya tidak putus asa untuk terus berusaha mendapatkan data itu dengan baik. Ke depan, dunia ini berubah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang dahulu dengan cara yang ditemukan oleh orang-orang terdahulu mungkin tidak sama persis dengan apa yang harus kita lakukan pada saat ini. Kita sekarang sudah harus berkembang di era milenial. Kita harus berkembang melalui era komunikasi yang lebih maju, melalui era digital. Dan ini adalah zaman anak-anak muda, ini zaman era milenial, ini zaman anak-anak kita sekarang. Ini zaman remaja-remaja kita dan anak-anak di bawah remaja. Dan ini juga tantangan bagi kita semuanya. Bagaimana dakwah, koordinasi, kemudian perjuangan, itu bisa bergerak melalui jalur itu. Dan inilah yang nanti yang akan membedakan, kekuatan itu yang akan membedakan antara kita dan orang lain. Nanti persaingan kita, persaingan tingkat langit. Itu persaingan tingkat data udara, persaingan tingkat satelit. Dan ini adalah sebuah musabakoh, sebuah perlombaan. Jadi sebuah perlombaan bahwa sekarang semua orang sedang beradu canggih di dalam menviralkan, dalam bahasa kita mensyiarkan dan mendakwahkan. Mensyiarkan dalam arti mendakwahkan dan menviralkan ajaran Islam, menviralkan rahmat lil alamin ini kepada alam semesta. Dan ini sebenarnya kesempatan yang sesuai dengan tujuan awal kita. Para pendahulu telah menetapkan masjid ini bukan hanya menyinari kampung, bukan hanya menyinari wilayah, tetapi ini akan menyinari dunia. Dan tampaknya kalau kita bisa memanfaatkan itu dengan SDM dan kerja keras kita, itu akan terwujud. Maka jamaah kita bukan hanya di Nusa Dua, jamaah kita bisa jadi di luar negeri, bisa jadi di benua lain. Dan itu sangat mungkin untuk kedepannya. Tinggal bagaimana nanti kita mengkonsep. Dan itu akan terwujud kalau di semua titik, di semua lini, dari semua seksi yang ada di kepengurusan, itu nanti memang semuanya melakukan program-program yang baik, program-program yang terarah dan terukur. Artinya terarah sesuai dengan rencana program atau planningnya, dan terukur itu dapat dievaluasi, dapat diperbaiki, dan bisa menjadi acuan untuk program-program berikutnya. Sangat banyak harapan kita di masa-masa yang akan datang. Yang jelas perjuangan masih panjang. Yang jelas cita-cita itu masih kita gantungkan. Yang jelas titik harapan kita terakhir adalah kita mendapatkan keridhaan Allah dari semuanya itu. Dan kita ingin menjadikan ini salah satu andalan kita nanti di hadapan Allah. Kita ingin mendapat rahmat Allah dengan mengandalkan amalan kita ini. Dengan perjuangan kita ini. Dengan langkah-langkah yang sekarang ini kita lakukan di sini. Dan ini melibatkan banyak orang, melibatkan banyak unsur, dan melibatkan
banyak latar belakang. Oleh karena itu kita harus bersatu, kita harus bersama-sama, kita harus memahami dan memaklumi bahwa orang lain itu tidak sama dengan kita, saya berbeda dengan Anda juga berbeda dengan saya. Tetapi kita sedang bergandengan tangan. Kita sedang menuju kepada satu titik, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita tentu kita pasti tidak punya daya, tidak punya kreasi, tidak punya upaya, tidak punya ilmu, tidak punya ide. Kita tidak punya atau tidak mampu melakukan kekuatan atau pergerakan apapun tanpa izin dari Allah, tanpa pertolongan dari Allah. Tentu harapan kita dapat mencapai itu semuanya dengan berharap kepada zat yang pantas diharapkan, dengan berharap dan bergantung kepada tempat yang harus dijadikan tempat bergantung, dengan berharap kepada kekuatan yang maha kuat, dengan berharap kepada ilmu zat yang maha alim, dengan berharap kepada kasih sayang zat yang sangat menyayangi kita. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala tempat kita bergantung. Saya kira itu untuk menjadi closing program Ramadan tahun 1441 tahun ini, eh, kita tidak hanya merasa sedih karena akan berpisah dengan Ramadan, tetapi ada sejuta harapan, ada macam-macam keinginan yang sekarang sedang kita tumpukan, yang sedang kita susun, yang sedang kita rencanakan, dan semuanya kita harapkan pertolongan dari Allah. Marilah kita terus tekun beribadah, terus tekun berdoa, dan tidak pernah berhenti bergerak untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik, menyambut zaman apapun. Zaman kita, zaman ke depan, zaman anak-anak kita nanti, kita siapkan. Mudah-mudahan Allah selalu bersama kita, dan mudah-mudahan kita tidak pernah melupakan Allah, dan nafas kita mudah-mudahan keluar masuk bersama dengan zikir dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili yang lain, dan mari kita saling memaafkan, dan mari kita selalu berdoa. Itulah 3 hal yang ingin kami sampaikan mewakili pengurus-pengurus yang lain dalam rangka menutup Ramadan tahun 1441. Selamat berhari raya yang diberkahi, selamat menjalankan ibadah di rumah masing-masing, dan selamat menyongsong keberhasilan di masa-masa yang akan datang. Terus bersemangat, terus berjuang, mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah dan diakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Atas nama pribadi, saya mohon maaf, barangkali penyampaian saya tidak cukup mewakili pengurus yang lain. Saya juga mohon maaf, mungkin kata-kata saya ada yang tidak pas, informasi saya ada yang salah, dan ada yang mungkin malah menyinggung perasaan. Itu kelemahan, kebodohan, dan ketidakmampuan saya. Mohon untuk dimaafkan, dan saya akhiri, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.